Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Aida Batrisya. I'm a student at Raden Intan State Islamic University of Lampung, majoring English Education Department. Okay guys, today we will study about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa sih itu narrative text? Nah, narrative text adalah an imaginative story to entertain people. Jadi, sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau bersifat hayalan yang tujuannya adalah hanya untuk menghibur seseorang. Oke, beberapa tipe dari narrative text yang biasa kita temui biasanya adalah tentang fairy tale atau dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada folktale atau cerita rakyat. Yang ketiga ada fabel atau cerita tentang binatang. Dan yang keempat, legenda atau legend. Nah, contohnya adalah seperti ini. Dan untuk fairy tale, contohnya kayak gini. The Goose with the Golden Eggs. Jadi, sebuah dongeng cerita tentang angsa dan telur emas. Jadi, kan nggak ada yang kayak gini, masih bersifat hayalan banget ini. Jadi ini contohnya fairy tale. Contoh yang kedua biasanya kayak Snow White, kemudian Cinderella. Itu tuh hanya cerita-cerita dongeng hayalan yang biasanya ada. Contoh yang kedua ini tentang folktale. Tipe yang kedua adalah folktale atau cerita rakyat. Kalau di Indonesia banyak banget cerita rakyatnya. Contohnya adalah Sangkuriang, and then Malin Kundang, itu contoh dari folktale. Next, fabel. Fabel seperti yang tadi dikatakan adalah cerita tentang binatang atau dongeng tentang binatang. Contohnya The Ant and the Dove. Jadi cerita antara merpati sama semut. Kemudian cerita The Ant and the Grasshopper. Jadi antara semut dan juga belalang. Misalnya juga tentang si kancil dan lain sebagainya, itu adalah cerita tentang fabel. Jadi semua cerita yang tentang binatang, dongeng tentang binatang, itu namanya adalah fabel. Yang terakhir adalah legend atau legenda. Contohnya adalah The Legend of Toba Lake. Jadi kalau misalnya legenda itu biasanya lebih menekankan suatu tempat, asal-usul terjadinya suatu tempat gitu ya. Oke, next kita lanjut ke purpose. Tujuan dituliskannya teks naratif itu buat apa? Tujuannya adalah yang pertama, to amuse, untuk menghibur. Yang kedua, to entertain. Jadi tinggal milih mau to amuse boleh atau to entertain juga boleh. Yang ketiga, to teach us to have good character. Untuk mengajari kita mempunyai karakter yang bagus. Biasanya dalam sebuah cerita itu kan ada tokoh-tokoh yang banyak karakter-karakter tertentu. Nah, itu bisa kita ambil pelajaran. To teach of us to have good character. Yang keempat adalah to make us learn something from the story. Untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Oke, next kita lanjut ke generic structure-nya dari narrative text. Itu ada apa saja? Yang pertama, orientation. Nah, orientation ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan juga waktu. Dan juga biasanya juga terletak di paragraf pertama biasanya ya. Yang kedua ada complication. Complication ini berisi tentang masalah yang ada di sebuah cerita itu tadi. Dan yang ketiga ada resolution. Kan ada masalah tentunya ada solusi dari masalahnya. Nah, inilah solusi masalahnya. Itu disebut dengan resolution. Dan yang terakhir ada reorientation. Namun khusus untuk reorientation ini biasanya itu opsional, bersifat opsional. Itu bersifat kadang ada, kadang enggak. Nah, reorientation ini biasanya berisi kayak moral value atau nilai-nilai moral yang ada di dalam teks tersebut.
Oke, kemudian kita lanjut ke language features. Language features atau ciri-ciri kebahasaannya, biasanya teks naratif itu ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama, menggunakan adverb of time. Jadi, kalau misalnya adverb of time itu berawalan dengan once upon a time, kemudian one day, long time ago, kayak gitu ya. Kalau misalnya dia berawal once upon a time, one day, long time ago, ingat, ini ciri-ciri yang paling gampang tanpa kita harus membaca teks. Kita udah tahu kalau udah dimulai dari once upon a time, one day, long time ago, dia berarti adalah naratif teks. Kemudian yang kedua, dia menggunakan past tense. Entah itu menggunakan simple past tense atau past continuous tense. Yang jelas dia menggunakan past tense. Contohnya adalah he lived in the jungle. Jadi dia ada ide-ide di belakangnya. Biasa menggunakan verb to atau verb 2. Oke, next ada spesifik karakternya atau spesifik partisipannya. Jadi ada tokoh khususnya. Biasanya diceritakan kayak misalnya Aladdin, kemudian Snow White, Cinderella. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu yang diceritakan. Next, ada action verb. Action verb-nya ini berupa verb to. Biasanya benar kayak kill, cried, solve. Next is time conjunction. Time conjunction-nya itu berupa then, when, suddenly, dan lain sebagainya. Next, ada direct speech. Nah, ini ciri-ciri khusus yang ketiga. Kalau ciri-ciri yang pertama ini ada menggunakan adverb of time, kemudian past tense. Ini yang sering kita temui adalah direct speech-nya. Direct speech itu misalnya itu kayak kalimat langsung gitu, jadi ada tanda petiknya kalau orang lagi ngomong. Nah, ini menggunakan direct speech. Okay, in the last, there are about example of narrative text atau contoh dari teks naratif.